yang selalu orang ini ingat Allah dengan mengerjakan salat dikatakan. Jadi suatu saat amal itu akan dijumlahkan. Ya. Kalau semisal luar biasa orang ini ibadahnya top, udah pernah meninggalkan salat, itu nanti dihisab. Naudzubillah min dzalik. Maka diqadha, diganti salat yang pernah ditinggal, yang diingat, paham? Yang diingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Wa qala aidan fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlaq. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan membaca maulid Nabi Muhammad SAW ini, dikatakan Syekh Abdurrahman Adibai qad kana wajib, sangat dianjurkan kita untuk dekat ke Nabi Muhammad SAW sehingga kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di majlis al-khair ini sehingga kita sesaat kelak mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Yang pertama Al-Fakir Hormati Syafi'i selaku hadir majlis al-khair, mata'an Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan antum-antumah semua jamaah majlis al-khair. Mudah-mudahan qabul hajat, sehat afiah, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah sekali-kali ninggalin sholat, ya. Sholat ini al-imaduddin, dikatakan Nabi, tiang agama. Kita hidup di dunia ini, ya, amal yang paling berat, yang paling kita perhatikan, karena mata harus ngerti, harus sami'na wa ata'na, memahami apa yang Allah perintahkan, yang mana perkara yang apabila ditinggal nggak ada obat hukum dosanya, meninggalkan sholat ini. Qad aflaha man tazakka, dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'la, beruntung orang yang menyucikan, ya, orang yang dia ini benar hidup rapih, membawa iman, ini orang soleh, ya. Wa dzakara rasma rabbih fasalla, yang selalu orang ini ingat Allah dengan mengerjakan salat dikatakan. Jadi suatu saat amal itu akan dijumlahkan, ya. Kalau semisal luar biasa orang ini ibadahnya top, udah pernah meninggalkan salat, itu nanti dihisab. Naudzubillah min dzalik. Maka diqadha, diganti salat yang pernah ditinggal, yang diingat, paham? Yang diingat. Oh, berarti kalau lagi nggak ingat berarti gila, ya. Naudzubillah min dzalik. Makanya nggak usah ditinggalkan salat, ya. Karena dikatakan hukumnya ini fardu, ya, 5 waktu ini wajib, nggak bisa ditinggal. Kalau ditinggal udah nggak dapat hisab. Naudzubillah min dzalik.
Nah, ini keutamaan orang-orang yang mendapatkan nur cahaya min athar sujud dikatakan. Ya, karena dia sholat ini udah nyenengin Nabi. Akhlak orang ini mendapat doa Nabi. Yang dikerjakan seorang itu apa-apa yang insya Allah mendapat keridhaan Allah. Ya, dalam diskusi Allah mengatakan ya, man yulahi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah cukupkan dia ngerti, alim orang ini, ya, faqih, ngerti agama. Udah nama faqih nggak pinter kan keterlaluan, nama udah cakep nama, iya. Nah, cuman kadang karena perkara sholat ini perkara yang laisa min suhul masail, bukan masalah kecil. Wah, ini min kabairudz dzar. Dan memang yang dikatakan pahala terbesar ya sholat. Makanya iblis laknatullah dia nggak mau sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam ini untuk menunjukkan ibadah dia kepada Allah. Maka Allah katakan wala takfurun washkuruli. Kita ini Allah ciptakan sesempurnanya makhluk Allah dibanding jin. Jin salat. Ya, tapi tidak ada iblis. Nauzubillah min dzalik. Kita manusia. Ya Allah mengukur kemuliaan kita manusia ini dari tuqa, dari takwa. Bagaimana kita ngerjakan sholat yang utama itu, yang nggak bisa ditinggal. Kalau dia mau kemana-mana dijamak, udah kemana nggak pulang-pulang terus dikatakan, waduh, nggak usah ngerjakan sholat, mal'un. Na'udzubillah min dzalik, ya, karena perkara yang di atas hukum-hukum ini wajib, ya, sunnah setelah yang wajib. Wa makruh udah nggak usah, kurang-kurangin rokok. Subhat tinggal, hati-hati kecepit haram antara halal dan haram. Terus yang mubah, yang boleh-boleh aja, dan semua manusia ini kebanyakan mubah, ya, mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Nah, ini luar biasa akal orang mendirikan salat ini. Allah beri nur cahaya, ya, karena dikatakan daripada surah pendek, ya, setelah kita baca surah Fatihah, ya, ataupun ayat-ayat Al-Quran itu ada sir, ada rahasia Allah dalam setiap huruf. Itu dikatakan Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sanging, Bangil, Jawa Timur, salah satu guru Kiai Hasyim Asy'ari, wali kutub muda di Sanging Bangil, ada haul setiap tahun. Jadi alim, orang alim, ya, min zuriyatur Rasul, dari Al-Haddad, dari keluarga Al-Haddad. Nah, jadi orang dirikan salat ini nggak cuma-cuma, sehingga orang itu masuk ke dalam jannah, ke dalam surga karena salat, karena itu musola. Li dzikri, Allah katakan, untuk mengibadahi Allah, untuk kita dilihat Allah, maka dikatakan mi'rajul mu'min. Orang yang selamat yang kerjakan salat. Orang nggak salat udah nggak usah harus selamat. Nggak bakalan selamat orang nggak sholat. Mau apa segala macam nggak diurusin. Kayak orang kafir. Orang kafir nggak sholat. Mau ngapain nggak diurusin Allah. Ya. Dikatakan Allah beri rezeki orang yang di luar agama Islam. Tapi Allah nggak beri rezeki akhirat. Ya. Jannatul kafir dunia. Ya, kesenangan buat orang-orang non muslim. Makanya kita ini harus tahu diri, merhatikan perkara yang dikatakan Nabi al-imaduddin, tiang agama. Man agamaha, siapa dia mendirikan ini. Ini orang sehat ini. Ya, kata Syafi'i tadi kan, siapa nih yang enggak sholat, ini kurang sehat. Fakat agama din, ya, orang mendirikan agama kata Nabi. Ini udah orang dilihat Rasulullah orang menjaga sholat. Udah dekat dari Nabi. Nah, kita selawatan begini setelah ngerjakan salat. Jadi luar biasa, ya. Nah, dikatakan wa man tarakaha, kata Rasulullah, kalau kita meninggalkan salat faqad hadama din, na'udzubillah min dzalik, dajjal. Ya, iblis enggak sujud untuk Adam, aba wastakbara. Tersumbu di hati orang ini bukan nur, bukan ada cahaya beras di kepala orang ini. Zalim akhirnya, ya, zalim akhirnya.
Makanya kan lagi musim apa? Pilkada ya. Makanya pemimpin yang enggak zalim luar biasa. Ya, orang soleh yang Allah Subhanahu wa taala beri keridhaan, ya, orang yang mulia, ahlut tuqa. Jadi kalau kita mati nggak takwa percuma, udah kita kemungkinan kecil ngelihat surga, lihat babil jannah. Lihat pintu surga ini kita kemungkinan kecil. Maka kita takut kepada Allah. Salat ini tanda orang khauf, takut kepada Allah. Salat ini tanda orang taat kepada Allah. Ngerjakan subuh, udah ngerjakan isya, ya, terus zuhur, ya, terus salat yang yang dikatakan zuhur, asar, ya, yang jahar, ya, itu maghrib, isya, nyuara, jangan diem. Orang kalau sekiranya diem ini orang nggak bisa sholat, paksain ngomong supaya apa yang dikatakan ucapan ini, bilisan ini yang dikatakan dzikru jawarih ini, ya. Salat ini dzikru jawarih, harus takbiratul ihram, harus ruku, harus sujud, harus salam. Dikatakan tadi diawali dengan niat, jadi dengan salam. Ya. Itu luar biasa. Jadi orang akan senang hati kalau dia mengerjakan salat. Orang enggak akan Allah beri nur cahaya fi qulubi, di hati orang itu. Wallahu la yanzuru ila aswarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Itu dikatakan Nabi SAW dalam kitab Bidayatul Hidayah. Itu orang-orang sufi, orang yang soleh luar biasa. Kita kepengen bagaimana cara kita menjadi orang soleh, salat. Kita kepengen diaku umat Nabi Muhammad. Kita kepengen dijadikan orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus ngerti salat. Kalau kita enggak kepengen mati aja udah. Lu senang-senang dunia istirahat. Dajjal udah dajjal. Kalau di dunia orang mukadzab, dusta, khianah orang ini, pengkhianat orang ini, naudzubillah min dzalik. Karena dia ada sesuatu yang ganjel dalam pandangan dia akan Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik. Taruh ke salah orang ini. Faqad hadama din dikatakan Rasulullah. Dia menghancurkan agama. Udah agama hancur, apa kira-kira yang mau dibawa? Kita akan menyaksikan orang-orang seperti itu. Na'udzubillah kalau kita jadi orang seperti itu. Alhamdulillah. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Selalu kita melihat apa yang benar. Bukan kepunyaan kita yang benar. Bukan kepunyaan kita. Allah. Ya. Qulil haqq walau kana murad. Wa hadza min rabbikum. Apa segala sesuatu yang dikatakan benar, ya. Sehingga kita kudu maksain, bangun subuh itu kudu bangun. Kudu maksain diri, bagaimana cerita? Udah percuma, udah bukan orang, udah setengah binatang, kayak hayawan, kayak binatang. Kau pengen jadi malaikat, naudzubillah, sebenarnya iblis. Kau pengen ngalahin malaikat dari cahaya hayalan, karena nggak ngerjakan saat waktu ada medin, kata Nabi. Orang nggak hancurkan agama, hancurkan diri dia sendiri. Dikatakan abaan wa mtasik Ahmad Syaib Wafa. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Guru ana itu. Siapa orang ngerti dirinya, ya, orang ini ngerti Allah. Dia ngerti wudu, ngerti mengerjakan salat, ngerti berjamaah. Fadilahnya luar biasa. Kalau di pondok berjamaah, di luar berjamaah, ya ada bagus. Ya, qulil haq walau kana murad. Segala apapun yang benar itu semua ada fadilahnya. Segala sesuatu yang buruk kayak ninggalin sholat nih ada apa sih? Orang kalau nggak mau mengerjakan sholat ini orang bukan manusia. Maka dikatakan surut di sana, syarat di sana itu harus dia Islam. Tanda orang Islam sholat. Tanda orang bukan Islam dia nggak sholat, nggak ngerti orang itu, nggak mengenali Allah. Bagaimana dia mau wudu? Orang air segala macam air apa baik dikata air sama. Kita ngerti air Zam-Zam. Kita ngerti haud telaga Rasulullah SAW. Kita akan nyampe ke sana. Kita golongan mata-mata yang akan mandang surga. Kita golongan telinga-telinga yang akan Allah Subhanahu wa taala dengarkan keindahan sautul jannah, suara surga. Kita golongan orang-orang insyaallah ikuti akhlak al-Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Karena baca maulid Nabi Muhammad. Karena kita mendekat kepada kebaikan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, yaitu apa? Salat. Kita kalau salat udah kita top, udah luar biasa.
Nyenangin Nabi, bayangkan. Nyenangkan Rasulullah. Jadi kalau orang dulu sering nih tobat, udah tobatun nasuha. Kudu tobatun nasuha. Ini karena perkara bukan perkara kecil. Kalau perkara ninggalin sholat tuh tobat apa? Tuh kecap-kecapan lagi nanti tobat kecap itu nambah mulu. Kurang apa? Nggak ngerasa cukup. Nah, makanya orang hidup fatasykurillah, disuruh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, yaitu mengerjakan sholat. Fadhkuruni ya adzkurkum. Kalau kita Allah menyuruhkan kita ini nyembah Allah, Allah akan jadikan kita ini kebaikan untuk kita. Washkuruli, dan itulah orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takfurun, enggak akan orang itu kafir mati su'ul khotimah. Orang akan senang di dunia la fil akhirah, walaupun di akhirat akan merasakan dia senang la fil dunia la fil akhirah. Alhamdulillah. Ya, kalau kita orang kerjakan sholat, naudzubillah, amit-amit gitu. Jangan pernah doyan ninggalkan sholat. Ini nggak bakal diampunin orang ini. Kalau kita doyan ninggalin sholat, kita doyan dulu ngerjain sholat, walaupun kita nggak sempurna sholat kita. Ya, karena Allah ini mandang bukan dari bagaimana gerak akal, bukan. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat kepada hati kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan majlis al-khair. Allah qabul hajat antum. Allah setabiakan Syafi'i. Allah berkahi ini majlis insyaallah minal maqbul wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.